Selamat sore, Pak Henry Nofrison. Saya Khairul Umam dari Universitas Dian Nusantara. Izin melakukan presentasi untuk eh, tugas atau UAS di semester ini. Presentasi kali ini saya akan melakukan analisis artikel ilmiah dan strategi publikasi dengan judul jurnal saya itu implementasi algoritma Monte Carlo untuk prediksi pendapatan penjualan pada sistem berbasis web. Ini studi kasus dari PT All Data Internasional. Untuk analisis struktur artikel ilmiahnya, artikel telah mengikuti struktur umum dan jurnal ilmiah. Di bagiannya adalah judul, statusnya ada, abstraksi, Inggris dan Indonesia juga ada, keywordnya juga ada, di pendahuluan, metode penelitian juga ada. Namun di bagian hasil dan pembahasan memang belum diisi karena instruksi dari Bapak di untuk seminar proposal memang belum. eh, Terus kesimpulan, ucapan terima kasih dan referensi. Terus selanjutnya di analisis struktur artikel ilmiah, struktur standar IMRAD yaitu abstrak dan keyword udah ada dengan ringkasan singkat metodologi dan hasil simulasi. Terus introduction-nya itu urgensi masalah di PT All Data Internasional, terus research metodologinya, alur eksperimen, pengumpulan, processing, sama simulasi. Terus selanjutnya itu result dan discussion, perbandingan data aktual vs prediksinya, base dan worst case-nya. Conclusion dan referensinya itu sintesis, temuan, dan daftar pustaka primer. Analisis isi dan kualitas artikel. Yang pertama itu indikator kualitasnya artikel benchmarks menunjukkan akurasi tinggi, MAPE kurang dari 10% dan validasi data historis yang kuat. Itu minimal 3 tahun. Eh, di artikel saya itu objektifnya mengganti intuisi sales dengan probabilitas berbasis data, validitas menggunakan parameter opportunity status dan yang terukur, visualisasi penyajian grafik atau tabel, distribusi probabilitas yang memudahkan decision making. Kelebihannya itu di artikel saya topik relevan dengan kebutuhan industri, mengangkat studi kasus nyata di PT All Data Internasional, menggunakan metode Monte Carlo yang banyak digunakan pada penelitian prediksi, memiliki tujuan penelitian yang jelas. Adapun kekurangannya yaitu belum terdapat hasil eksperimen, belum ada analisis performa metode, belum ada tabel maupun grafik hasil simulasi, belum membandingkan penelitian dengan penelitian terdahulu. Artikel ilmiah pembanding, eh, ini saya bandingkan dengan salah satu artikel referensi, yaitu punya Rais, Rini Sofia, dan Sumijan di tahun 2025, yang berjudul Analisis Prediksi Penjualan Suku Cadang Motor dengan Metode Monte Carlo. Artikel pembanding dan artikel saya, artikel pembanding sudah ada implementasi. Di artikel saya itu masih tahap rancangan. Selanjutnya itu ada dataset asli. Di artikel saya datasetnya perusahaan. Lalu untuk evaluasi akurasi punya saya belum ada. Ada grafik hasil punya saya belum ada. Terus perbandingan dengan artikel saya selanjutnya itu dari aspek studi kasus, artikel pembanding itu penjualan spare part seberapa. Terus kalau artikel saya itu sales opportunity, aspek metodenya pembanding itu menggunakan Monte Carlo, punya saya juga sama. Untuk implementasi artikel pembanding udah selesai. Artikel saya itu penelitian saya masih dikembangkan. Evaluasi di artikel pembanding sudah ada, punya saya belum. Untuk visualisasi di artikel pembanding sudah lengkap dan punya saya belum.
Kesimpulan, metode sama, tetapi artikel saya masih berada pada tahap implementasi sehingga perlu penyempurnaan. Kelebihan dan kekurangan artikel saya itu, kelebihannya adalah konteks bisnis B2B yang spesifik dan integrasi nyata dengan sistem Adidas Track memberikan nilai praktis yang tinggi. Kekurangannya belum mencantumkan perhitungan metrik akurasi formal MAPE dan kurangnya sitasi dari jurnal bereputasi tinggi. Usulan perbaikan standar jurnal, yang pertama itu penguatan metodologi, tambahkan detail pembangkitan bilangan acak LCEC atau Mersenne Twister, evaluasi akurasi, masukkan rumus untuk validasi MAPE, terus literatur menambahkan referensi Scopus minimal 15 artikel, diskusi kedalaman, membahas mengapa Monte Carlo lebih baik dibandingkan metode time series konvensional dalam kasus ini. Lalu ada pun tambahan lainnya itu harus menambahkan hasil simulasinya, terus menampilkan flowchart algoritma, menambahkan grafis distribusi simulasi, menambahkan pembahasan yang lebih kritis, menggunakan bahasa ilmiah yang lebih formal. Target jurnal itu jurnal JATISI, eh, Jurnal Teknologi Informatika dan Sistem Informasi. Di sini peringkat Sintanya 5, terakreditasi Kemendikbudristek. Penerbitnya itu Universitas Multidata Palembang, MDP. Frekuensinya itu setahun ada 4 kali. Jurnal ini dipilih karena memiliki reputasi tinggi di bidang sistem informasi dan algoritma komputasi, sangat cocok dengan topik Monte Carlo. Lalu juga fokus ke sistem informasi, artificial intelligence, data mining, decision support system, dan software engineering. Ruang lingkup dan gaya citasi. Ruang lingkup jurnal Jatisi meliputi data mining, machine learning, business intelligence, dan knowledge management, sistem pendukung keputusan DSS, rekayasa sistem, dan sistem informasi. Gaya citasinya itu IEEE style, penomoran dalam kurung siku, misalnya kurung buka, satu kurung tutup. Contohnya, kurung siku buka, satu kurung siku tutup A, nama penulis, terus koma, tanda petik judulnya, koma, tanda petik jurnal, volume keberapa, nomor berapa, terus PP, dan eh, bulan, tanggal, koma, tahun. Terus referensi harus menggunakan referensi manager, bisa Mendeley atau Zotero untuk konsistensi format. Topik penelitian saya sangat sesuai karena membahas prediksi pendapatan menggunakan algoritma Monte Carlo pada sistem informasi penjualan. Eh, Biaya publikasi dan plagiarisme, setelah saya cek di internet, untuk Apache biayanya itu 15.000. Untuk anggota IAII RP 400.000 biaya untuk proses operasional pasca review. Untuk similarity limit maksimal 20% dihitung menggunakan Turnitin atau Intensicat. Kecocokan kurang dari 2% per sumber. Review proses double blind peer review. Estimasi waktu review 4 sampai 12 minggu sehingga keputusan diterima atau revisi. Kesimpulannya dari keseluruhan presentasi ini, struktur artikel sudah sesuai template jurnal, proses melengkapi hasil penelitian dan pembahasan. Yang ketiga itu perlu penambahan evaluasi algoritma. Yang keempat, referensi informasi perlu diperbanyak. Yang kelima, jurnal, eh, maaf, di sini harusnya diatisi menjadi target yang sesuai karena memiliki ruang lingkup yang relevan dengan penelitian. Dengan beberapa penyempurnaan, artikel berpotensi dipublikasi pada jurnal Sinta. Demikian presentasi saya.
Kak, terima kasih. Selamat sore.